Selamat hari Minggu, saudara-saudara sekalian. Mari kita melanjutkan pembahasan dari Kitab Keluaran. Kita membaca dari Keluaran pasal yang keempat. Saya akan baca ayat 1 sampai 9. Kita akan merenungkan bagian ini. Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai dengan 9. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkap ya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberkati perenungan pada pagi hari ini, pada siang sore hari ini. Tuhan yang menolong kami semua bisa mengerti kehendak Tuhan, dan Kau yang terus menolong kami untuk bertumbuh di dalam kehidupan yang semakin berkenan kepada Tuhan, yang boleh dipakai oleh Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang terlibat di dalam pekerjaan. Berkati hamba-Mu Engkau yang melayakkan, dan kami semua yang mendengarkan, Tuhan juga memberi kasih karunia. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya cerita di dalam bagian ini, saya pikir satu cerita yang cukup jelas ya di sini. Kalau sudah baca di dalam bagian awal di situ, Musa bukannya tidak percaya kepada Tuhan, dia tahu bahwa yang mengutus itu memang sungguh-sungguh adalah Tuhan. Ya, dia juga bukan sedang menyaksikan, ragu-ragu akan janji Tuhan. Dia tahu Tuhan berjanji kepada dia, tetapi ya yang dia ragukan di sini ya ada atau kekhawatiran atau ketakutannya atau apapun istilahnya. Itu adalah bagaimana kalau orang-orang Israel ini tidak percaya kepadanya. Musa diutus Tuhan, Musa tahu ya ini Musa yang tahu ya, tapi audiensnya Musa nanti yang akan dijumpai oleh Musa, ya, yang kepadanya nanti Musa diutus, apakah mereka juga akan percaya bahwa Musa itu betul-betul diutus oleh Tuhan? Nah, ini satu apa ya ketakutan yang wajar sebetulnya, saya, karena ya tetap ada kemungkinan kayaknya bahwa mereka tidak percaya. Itu kalau misalnya tiba-tiba ada orang datang kepada saudara terus dia merasa diutus Tuhan untuk berbicara kepada saudara. Mungkin saudara juga akan bisa punya firasat yang sama gitu. Ini tahu dari mana, betul dari Tuhan atau jangan-jangan dia ngomong sendiri lalu pakai nama Tuhan lagi ya. So, di dalam konteks ini ya sebetulnya ketakutan Musa itu ya wajar ya di dalam hal itu gitu. Dan menarik saya waktu kita membaca di situ bagaimana Tuhan berespons ya kan, kita memberikan judul di dalam khotbah hari ini kan tentang ini ya, calling dan signs itu. Apa sih kaitannya calling dan signs? Kaitan panggilan ya dengan tanda-tanda. Tuhan itu tidak apa ya, tidak menjadi marah lalu kemudian mengatakan apa-apaan sih kamu kayak begini, ketakutan yang nggak ada perlunya, kan saya Tuhan, kamu mau takut apa gitu ya.
Bukan itu, saya pendekatan Tuhan itu bukan itu, tapi Tuhan kemudian memberikan tanda ya. Tuhan memberikan tanda. Ada satu komentari saya suka dengan istilah ini ya. Dia bilang seperti ini. God does not adopt a take it or leave it attitude toward what God has said. Tuhan itu bukan Tuhan yang apa ya? Attitude-nya, sikapnya itu ya sudah, lu kalau mau ya ambil, kalau nggak mau ya sudah, leave it, sudah nggak usah lagi. Ini kayak binary banget gitu ya, hitam putih itu. Kita kadang-kadang juga bisa seperti ini, khususnya waktu kita jadi orang yang di saat yang kita emosional ya, terus kita jadi bisa ekstrim gitu ya. Itu kalau kita mau bantu orang ya kita bantu habis-habisan, atau kalau nggak mau dibantu ya sudah, saya nggak mau bantu sama sekali gitu ya. Kalau kita apa itu diminta untuk menasihati dan kita akan lecturing gitu ya, kita akan terus kasih tahu semuanya sampai orang nggak mau dengar pun tetap kita kasih tahu. Tapi kalau orang mulai sudah, saya kayaknya sudah tahu. Ya sudah, kalau begitu sekarang saya nggak usah ngomong lagi gitu misalnya. Ini lucu sekali ya, saya kekanak-kanakan gitu. Tuhan tuh bukan itu, saya. Itu yang disebut dengan take it or leave it attitude deh. Tuhan itu waktu memperlakukan Musa bukan dengan take it or leave it attitude seperti ini ya. Seolah-olah terus kalau ada keraguan sedikit ya dari sisi Musa, ya sudah kalau nggak percaya gitu ya, saya pakai yang lain aja. Mengajar gitu misalnya ya. Mau dipakai nggak mau, banyak pertanyaan lagi gitu. Dan itu bukan Tuhan, saya bukan gitu. Itu mungkin saudara dan saya. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan kita itu akomodatif ya. Dia itu bukan hanya sabar. Sabar sih pasti termasuk di dalamnya. Tapi dia terutama memberikan ruang, memberikan space ya. Manusia di dalam perjalanan pergumulannya. Tuhan itu mengerti kesulitan kita dan dia menolong kita di dalam kesulitan itu. Tuhan bukan main power, meskipun dia itu the most powerful, tapi dia bukan main power. Main power itu gampang, ya orang yang main power itu ya itu dikenal dengan take it or leave it attitude, ya either saudara kerja habis-habisan gitu, atau kalau saudara kecewa sedikit langsung sudah tinggal habis-habisan, nggak mau sama sekali. Ini adalah keadaan orang yang nggak bertumbuh. Kenapa nggak bertumbuh, ya karena dia nggak bisa diferensiasi gitu. Ya, dia taunya either kalau nggak putih sepenuhnya itu hitam sepenuhnya. Hitam sepenuhnya ya kecewa sepenuhnya meninggalkan, atau putih habis-habisan blinded gitu ya. Terus apapun juga diberikan kepada ini, kacau saya seperti ini. Berarti nggak ada diferensiasi kan ya. Sekali lagi ya, Tuhan yang kita kenal itu bukan Tuhan yang seperti itu, saya bukan. Tetapi dia adalah Tuhan yang memberikan ruang bagi Musa untuk melontarkan pertanyaannya itu. Tuhan itu open ya untuk ketakutan-ketakutan, kekhawatiran seperti ini. Nah, ini bukan berarti terus kemudian dia setuju ya, dia nggak harus setuju juga. Tetapi saudara melihat di sini ada satu gambaran pastoral ini, saudara dan saya bisa belajar dari siapa? Ya dari Tuhan sebagai gembala di atas segala gembala. Bagaimana dia menggembalakan umatnya, bagaimana dia menggembalakan Musa. Ya. Dia open dengan pertanyaan-pertanyaan, dia open dengan argumentasi, ya, dia open dengan kekhawatiran-kekhawatiran ini. Dia yang menanggungnya dan dia memberikan jawab di situ. Apa jawab Tuhan? Nah, jawabnya ya ini, Tuhan memberikan tanda. Sebetulnya bagian ini cukup sederhana, secara outline-nya di situ ya. Ini tandanya kan 3 gitu. Ada tanda pertama, kedua, ketiga ya. At least sampai dengan ayat yang ke-9. Dan Tuhan memberikan tanda itu melalui tongkat. Nah, ini tongkat ini seperti kita tahu ini cerita tongkat ya. Saya bukan berarti kita sedang ngomongin teologi tongkat di sini, bukan ya. Tapi ini tongkat dari Musa ini ya. Nanti seperti sudah tahu ini akan dipakai ya untuk bagaimana Musa itu berhadapan dengan Firaun ya, dengan tongkatnya itu. Bagaimana juga Musa secara klimaks ya nanti akan dengan kuasa Tuhan dia membelah laut Kolsom itu ya, sehingga bangsa Israel boleh menyeberang di sana dengan tongkat ini ya. Dan di sini ini bicara tentang tongkat sekarang ya. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat ya, tongkat Musa yang akan dipakai oleh Tuhan yang menjadi tanda ini ya. Tapi yang pertama terus kemudian apa tandanya? Dia diminta untuk melemparkan tongkat itu ke tanah. Tongkat itu menjadi ular ya. Lalu terus kemudian Musa lari meninggalkan tongkat itu ya. Mungkin kita nggak perlu berlebihan deh saya untuk menafsir ini apa ular ini ya. Apa sih artinya
ular ini ya. Yang pasti ya, itu gambaran ular itu kita nggak perlu kait-kaitkan dengan ini kayak pencobaan yang dialami Adam dan Hawa, cerita kejatuhan dan sebagainya. Karena nanti bisa misleading ya, kalau kita tafsir ke arah sana gitu. Misalnya ini sedikit saja ya, tongkat ditaruh menjadi ular. Oh berarti itu tongkatnya bisa menjadi pencobaan nanti akan mencobai Musa. Ini nggak ngomongin pencobaan saya, ini nggak ngomongin ular yang di Taman Eden itu, bukan itu. Tapi ular di dalam pengertian apa? Ya sesuatu yang frightening, sederhana. Karena Musa memang lari kan di sini kan ya. Ini sesuatu yang bahaya gitu. Kebahayaan itu nggak akan datang ya kalau bukan dari Tuhan yang memberikan ruang untuk itu. Sekali lagi ya saya, tongkat waktu dilepas dia kemudian menjadi ular ya. Itu ada sesuatu bahaya. Yang terkejut yang lari kan Musa. Tuhan sih nggak terkejut ya. Tuhan nggak terus ikut lari juga karena ular itu juga ternyata berbahaya untuk Tuhan. Atau Tuhan menjadi panik. Terus kemudian Tuhan mulai berperang dengan ular gitu ya. Karena lulu kok jadi ular gitu misalnya. Bukan ya saya. Tapi kalaupun di dalam kehidupan ini ada kebahayaan seperti ular yang Musa boleh saja melarikan diri seperti di sini ya. Dan orang Israel mungkin juga akan melarikan diri gitu ya. Tetapi Tuhan ada kuasa atas yang menakutkan itu. Tuhan memiliki kuasa atas yang membuat kehidupan manusia itu khawatir. Musa khawatir apa sih? Musa khawatir dia ditolak kan, dia tidak didengarkan perkataannya oleh umat Israel. Tapi di sini mungkin ada yang gak kalah mengkhawatirkan juga, yaitu ular ini ya. Ini ular bukan urusan didengar atau tidak didengar, ini urusan hidup atau mati. Maka Musa langsung lari meninggalkannya. Tetapi ini semua di dalam kontrol Tuhan. Tuhan nggak lari, ya Musa boleh lari, Tuhan nggak lari. Tuhan menguasai ular itu. Kebahayaan itu boleh membuat Musa kaget, boleh membuat Musa itu lari meninggalkannya. Tapi bagi Tuhan tidak, karena Tuhan itu punya kuasa atas kebahayaan tersebut. Maka di situ kemudian saudara membaca Musa diminta untuk mengulurkan tangannya dan memegang ekornya. Dan Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Nah ini juga penting, saya arah balik kembali ya. Apa yang kita bisa belajar? Tuhan bukan saja tidak kaget terhadap bahaya yang ada di dalam kehidupan kita, bahaya yang urusannya itu bukan cuma diterima atau ditolak, tapi bahkan mati atau hidup ya, hidup atau mati. Tuhan bukan saja tidak kaget, tapi Dia bisa meredakan bahaya itu. Ular yang frightening itu ya, itu bisa diselesaikan, bisa ditiadakan oleh Tuhan. Tuhan berkuasa untuk menghentikan ya bahaya itu sehingga tidak lagi menjadi bahaya di dalam kehidupan Musa, di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, ini nggak harusnya menjadi satu kalimat klise yang terus kemudian ya saya sudah tahu ya itu sejak dari dulu dan sebagainya. Saudara, kalau kita jujur dalam kehidupan kita, ada banyak hal yang ketakutan-ketakutan kita yang mungkin mirip seperti ketakutan Musa ya. Yang mau dibilang ya wajar, tapi terus kemudian sebetulnya di sisi yang lain juga irasional gitu. Di satu sisi kita bisa membenarkan bahwa ini wajar gitu ya, Tuhan harus mengerti ya, dan Tuhan indeed dia mengerti sih memang karena Tuhan itu panjang sabar dan dia itu menanti pertumbuhan kita ya. Tapi di sisi yang lain kita juga harus mengerti ya, saya ketidakmampuan kita untuk percaya itu loh. Itu parah ya, saya. Kadang kita khawatir lagi dan lagi dan lagi. Kita nggak betul-betul percaya kepada Tuhan. Kita nggak betul-betul percaya bahwa Tuhan itu mempedulikan kehidupan kita. Kita nggak betul-betul percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Kita nggak betul-betul percaya bahwa Tuhan itu sanggup memimpin ke tempat yang terbaik untuk kita, di mana kita bisa bertumbuh, bisa flourish, semakin menyerupai Kristus dan sebagainya. Kita sulit percaya itu hal-hal tersebut. Maka di sini sekali lagi ya, tanda yang pertama, dan ini kaitan dengan calling ya. Karena Tuhan mau melalui tanda yang diberikan ini ya, kita bisa menjalankan calling kita. Kita jangan stuck di dalam calling yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Maka tanda yang pertama. Ya. Lalu tanda yang kedua, ya. Nah, perhatikan tanda yang kedua ini juga menarik, saya. Ada perbedaan nuansa, perbedaan makna. Whereas tanda yang pertama ini kan urusan dengan bahaya, ya. Sesuatu yang menakutkan. Seperti Musa juga ada ketakutan, ketakutan ditolak, ya. Tapi sekali lagi ini ketakutan yang
bukan cuma sekedar ditolak atau diterima, tapi ini urusan mati atau hidup. Makanya Musa lari, berarti ini kategori lebih bahaya, lebih menakutkan ya, daripada ditolak atau diterima. Yang kedua adalah Musa kemudian diminta untuk memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Dan Musa memasukkan tangan ke dalam bajunya. Lalu setelah dia tarik keluar, tangannya kena kusta putih seperti salju. Lalu kemudian dimasukkan lagi tangannya, ya, dan Musa memasukkan, kemudian tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. So, dari kulit yang tahir, ya, lalu kemudian menjadi kusta, lalu kemudian diubahkan lagi menjadi sembuh, menjadi tahir kembali. Kenapa pakai kusta, Saudara? Kusta, kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, ya, Saudara, itu adalah satu disease yang serius, ya, Saudara. Satu penyakit yang serius, dan ini ya, kusta ini di dalam pengertian asosiasinya ya pada saat itu seringkali dikaitkan dengan ya kuasa daripada dewa-dewa itu, dan terutama dikaitkan dengan kuasa penghukuman atau penghakiman. Nah, Tuhan memakai gambaran ini. Nah, ini penting ya, saya. Waktu Musa memasukkan tangannya, terus kemudian dia cabut tangannya itu menjadi kusta. Berarti ini menyatakan apa, saya? Yahweh, ya Tuhan itu memiliki kuasa untuk menghakimi. Sekali lagi ya, Tuhan memiliki kuasa untuk menghakimi dan menghukum. Ya. Kuasa itu ada pada Tuhan, bukan ada pada manusia, tetapi ada pada Tuhan. Yang sesungguhnya akan menghakimi itu adalah Tuhan, bukan manusia. Nah, memang waktu kita bicara tentang penghakiman, tentang hukuman ini, ya ini by apa pikiran yang standar, kita akan merasa ya ini sesuatu yang negatif gitu kan ya, sesuatu yang menakutkan. Tapi berita bahwa Tuhan itu adalah yang menghakimi ini juga bisa membebaskan. Membebaskan apa, Saudara? Membebaskan saudara dan saya yang seringkali ketakutan dihukum, ya, dinilai, dihakimi oleh manusia. Nah, tentu tapi kita mengatakan seperti ini, kehidupan kita mesti ada integritas di hadapan Tuhan ya. Kalau kita hidup nggak takut akan Tuhan, kita nggak peduli akan Tuhan, ya ini bukan menjadi berita baik, tapi ini bisa menjadi berita buruk bagi kita ya. Karena ya kita nanti akan dihakimi oleh Tuhan, Tuhan adalah yang menghakimi. Tapi bahwa Tuhan yang akan menghakimi, setidaknya itu membebaskan kita, misalnya dalam konteks Musa ya. Bahwa bukan Firaun yang akan menghukum. Yang mendatangkan penghakiman dan penghukuman itu bukan Firaun, the great Pharaoh, bukan. Siapa? Ya Tuhan, gitu. Tuhan. Ini membebaskan ya, membebaskan. Sekaligus juga menjadi satu peringatan tentu saja ya. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang akan menghakimi ya. Jadi kita jangan mempermainkan anugerah Tuhan, kita jangan mempermainkan kesabaran Tuhan. Kita jangan mempermainkan Tuhan yang sedang menunggu. Jangan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa menghakimi. Dia adalah hakim di atas segala hakim. Maka waktu kusta itu mau menyatakan apa ya? Ini adalah kuasa dari Yahweh yang bisa sanggup untuk menghakimi. Dan dia bisa mendatangkan penghukuman. Ya, ini sedikit mengantisipasi dalam cerita Tula, seperti sudah tahu ya. Nanti di dalam bagian bawah lebih lagi antisipasinya akan makin konkret. Gitu. Tapi sudah di dalam bagian ini saja, saya mau menyatakan bahwa Yahweh itu akan menghakimi Mesir. Ya, tanda yang kedua waktu di situ kusta ya, itu mau menyatakan apa? Musa itu di dalam pemeliharaan Tuhan demikian rupa ya, sehingga orang-orang Mesir ya, nanti orang Israel itu akan dibebaskan daripadanya. Itu akan dihakimi oleh Tuhan. Tuhan itu sanggup menghakimi. Nah, ini dinyatakan di dalam penyakit kusta ya. Tapi mungkin gambaran yang gak kalah penting ya daripada tangan yang bersih terus kemudian menjadi kusta itu adalah gambaran ini, gambaran waktu tangan itu dimasukkan kembali dan kemudian menjadi sembuh. Ini berarti apa, sih? Berarti Tuhan itu bukan cuma Tuhan yang bisa mendatangkan penghakiman, penghukuman, atau sakit penyakit, tulah dan sebagainya, ya. Tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang bisa menyembuhkan, menyembuhkan. Kadang-kadang saya di dalam kepercayaan ya ada gambaran itu dewa atau gambaran semacam Allah ya.
yang destruktif gitu ya, yang kemudian kita harus takut ya, gambaran karena ini Allah yang destruktif ya. Tapi gambaran Allah yang menyembuhkan, saya. Gambaran Allah yang di dalam cinta kasihnya itu memulihkan kehidupan manusia. Ini juga perlu ya, saya, gambaran seperti ini. Kalau kita, gambaran kita tentang Allah itu hanya adalah Allah yang menghakimi ya, Allah yang mendatangkan penghukuman. Dan nanti kita seperti di dalam perenungan Natal ya, yang lalu, kita jadi mentalitas budak yang penuh dengan ketakutan. Nggak ada love relationship dengan Tuhan. Karena gambaran kita tentang Tuhan adalah Tuhan yang menghakimi, ya. Tuhan yang akan menghakimi, Tuhan yang akan meminta pertanggungjawaban. Tapi kita nggak melihat bahwa Tuhan itu bisa menyembuhkan. Kita akhirnya hidup ini terus-menerus driven by fear, ya, dipenuhi dengan ketakutan. Kita seperti kayak diteror, ya. Diteror kalau saya nggak menyenangkan Tuhan bagaimana gitu ya. Memang sih sikap seperti ini ya ada baiknya gitu ya. Setidaknya hidup itu nggak ceroboh, nggak reckless gitu kan ya. Tetapi ya nggak mengenal kasih Tuhan ya seperti ini. Nggak mengenal pengampunan Tuhan. Ya adalah terus gambaran Tuhan sebagai hakim. Ya. Nah, maka sudah kembali lagi kepada cerita ini ya. Gambaran Tuhan yang bisa menyembuhkan. Dia bukan hanya Tuhan yang bisa menghakimi, yang penghakimannya itu sempurna, tapi dia juga adalah Tuhan yang bisa membawa manusia yang ada di dalam penyakit yang menakutkan itu ya, membawa kematian seperti kusta ya. Dan Tuhan bisa memulihkannya. Ada healing di sini ya. So, apa yang bisa dipelajari di sini ya oleh Musa ya, khususnya di dalam kaitan dengan pelayanan kepada bangsa Israel atau kepada umat Israel, bahwa tidak cukup ya hanya percaya kepada Tuhan karena Tuhan itu nanti akan menghukum Mesir itu ya, penghakiman Tuhan dengan tangan yang teracung itu terhadap Mesir ya. Tidak cukup saya hanya gambaran ini saja gitu, tapi juga percaya kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Siapa saya? Ya khususnya adalah umat Israel tentu saja di sini. Percaya kepada Tuhan yang sanggup untuk membebaskannya. Percaya kepada Tuhan yang bisa mengeluarkan orang Israel itu dari penderitaan mereka, dari suffering yang mereka alami, dari penindasan, dari penganiayaan, dari bondage, dari perbudakan. Ya. Nah ini digambarkan dengan Tuhan yang bisa menyembuhkan. Sudah di dalam kehidupan ini ya, mungkin ya sebagai manusia ya, kalau kita pikir yang mana sih lebih gampang? Misalnya kita kepada anak, itu ya, kita kepada anak, atau kita kepada bawahan atau apa ya. Lebih gampang kita memberikan penghukuman, menghakimi, atau lebih gampang kita menyembuhkan. Mungkin gampang ya saya menghakimi gitu ya, gampang menghakimi, marah-marah gitu, mendidik dengan keras, ya. Menyatakan penghakiman, penghukuman, itu siapa yang nggak bisa saya. Semua orang juga bisa gitu. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang hanya menghakimi saja, terus apa-apa langsung ya baper dan menghakimi, mendatangkan penghukuman. So, salah satu gambaran yang menarik dalam Alkitab, Tuhan itu digambarkan sebagai slow to anger. Dia itu lambat marah. Marahnya itu lambat. Kalau kita mengenal Tuhan, kita menjadi orang yang marahnya itu lambat. Bukan nggak bisa marah, so, ya. Bukan ya. Nggak bisa marah itu ya berarti bisa kehilangan dignitas. Tuhan pun juga bisa marah, dia bisa murka. Ya. Tapi Alkitab menggambarkan Tuhan itu sebagai yang marahnya lambat ya, lambat marah. Itu seseorang saya itu melontarkan penghakiman, penghukuman kepada orang lain ya, itu gampang sekali gitu, kepada bawahan, kepada anak ya. Kepada yang ordonya di bawah kita itu gampang, itu tinggal main power gitu. Tetapi membalut, menyembuhkan ya, mendampingi, merawat ya. Nah, ini perlu perlu turun ya. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang seperti itu. Again ini masih di dalam minggu-minggu Natal ya. Kita menghayati Tuhan yang turun. Tuhan turun itu bukan turun untuk menghakimi, bukan. Ya, Yohanes mengatakan dia datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Dia datang untuk memulihkan orang-orang yang sakit. Ya. Dia datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Ya. Gambaran ini ya, saya, gambaran tangan yang ditarik keluar, lalu yang kusta ya menjadi sembuh. Ini gambaran yang sangat indah ya.
Tuhan bisa mendatangkan penghukuman, betul. Tuhan bisa murka, betul. Tuhan bisa menghadirkan penyakit kusta, betul. Dia bisa menghakimi seperti itu. Ya, dia bukan Tuhan yang nggak mampu, dia bukan Tuhan yang powerless. Dia bisa menyatakan kuasanya seperti itu, betul. Ya. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan kita seperti kayak bisa lebih tertarik dengan gambaran Tuhan yang seperti ini ya, supaya kita juga bisa tampil powerful, karena kita senang kalau menjadi manusia powerful. Tapi sekali lagi ya pertanyaannya, manusia yang membalut itu siapa? Gitu? Manusia mana yang punya kerelaan seperti Tuhan itu membalut, menyembuhkan, merestorasi. The healing power ini loh saya. Ini kan soft ya, ini kan lembut and yet very powerful. Ini gentle ya, saya. Ini satu gerakan gentle and yet very powerful. Gereja ya, saya. Mari kita belajar ya, kita sebagai orang-orang Kristen, komunitas orang Kristen, gereja ya. Jangan suka hanya memamerkan untuk power gitu ya. Ini the greatness of God, powernya Tuhan ya. Bisa memberikan penghakiman, kalimat yang keras dan sebagainya. Bukan nggak ada tempatnya. Tapi jangan hanya itu saja. Tapi terus kemudian nggak peduli dengan penderitaan manusia. Nggak ada healing power, ya, saya. Nggak ada tangan yang dikeluarkan yang dari kusta terus kemudian menjadi tahir kembali. Nggak ada gambaran ini. Ada gambarannya itu judgment, punishment, ya. Dan akhirnya membuat orang takut, ya, saya. Membuat orang takut. Di dalam sejarah gereja, saya dulu di dalam zaman medieval, ya, saya, sampai klimaksnya pada zaman Martin Luther, itu kan terjadi seperti itu, ya. Saudara kalau pergi ke katedral-katedral medieval, ya, salah satunya ada di kota Bern, ya, saudara bisa perhatikan di situ ya portalnya itu Münster ya, ada di Bern atau ya di kota-kota lain juga ada. Ya. Itu ada selalu ada gambaran portalnya itu gambaran apa sih? Last Judgment. Jadi orang masuk itu saya itu visinya adalah visi last judgment. Tuhan yang akan menghakimi terus memisahkan ya, memisahkan kambing dan domba, memisahkan the blessed orang-orang yang diselamatkan dan orang-orang reprobat yang dibuang. Menakutkan ya saya gambaran ini. Tentu ini juga adalah ajaran Alkitab ya. Tapi terus kemudian gambaran visi tentang Tuhan yang mengasihi, yang menyelamatkan, yang merestorasi, yang menyembuhkan, yang duduk bersama dengan orang berdosa. Ini mana gambarannya? Gambarannya adalah Tuhan yang powerful. Ya. Terus kemudian ini dihayati, dia. Akhirnya gereja juga merasa seperti Tuhan, ya. Memberitakan berita penghakiman. Ada yang kurang ya saya di sini. Gitu. Gak ada tempat untuk pembicaraan kasih, pengampunan, belas kasihan, kesabaran, penyembuhan, restorasi yang dikerjakan oleh Tuhan. Mana sudah beritanya mana? Akhirnya Tuhan membangkitkan Martin Luther, seperti sudah tahu di dalam ceritanya. Penting ya saya gambaran ini ya, tangan yang ditarik keluar, tangan yang ditarik keluar, lalu kemudian menjadi tahir kembali. Apa sih ini kaitan dengan calling saudara dan saya? Ya, calling saudara dan saya ya itu saya. Kita bukan hanya cuma memberikan teguran, ya, kalimat penghakiman, ya, penghukuman yang dari Tuhan. Meskipun ada tempatnya, sekali lagi ada tempatnya ya. Musa pun juga mendatangkan ini juga kan di dalam pelayanannya, di dalam calling yang dia kerjakan. Tapi ini saya tindakan menyembuhkan, tindakan mengencourage, tindakan membalut, tindakan menguatkan dan seterusnya. Perkataan-perkataan yang mendorong, bukan cuma perkataan-perkataan yang menghakimi dan ridiculing dan belittling dan seterusnya. Bukan, saya bukan. Tapi perkataan yang bisa membawa orang itu kehidupannya itu di restore ya, saya. Itu apakah gereja tertarik mengerjakan itu, saya? Apakah gereja orang-orang Kristen, saudara dan saya, ya? Apakah kita punya dimensi ini, saya, di dalam calling yang kita kerjakan? Atau kita mau nih sudah pokoknya kalimat penghakiman saja, tegur menegur ya, harus berani ya. Siapa yang nggak berani saya kalau dengan bawaan ya semua gampang. Gitu. Tetapi mendatangkan ini, menghadirkan kuasa kesembuhan yang dari Tuhan. Nah ini saya ini tanda yang lain dan Tuhan memberikan tanda itu ya. Maksudnya apa saya? Di dalam kehidupan Musa, pelayanan yang akan Musa kerjakan itu akan ada dimensi restorasi dan ini bisa ya menuntut korban pasti ya. Sekali lagi tadi saya mengatakan oh, keluar kalimat penghukuman, kalimat penghakiman itu mungkin lebih gampang gitu ya. Kadang-kadang campur aduk juga dengan ketidaksabaran kita gitu. Lalu kemudian kita mengeluarkannya dengan sinis, dengan gampang dan sebagainya.
tapi tindakan membalut itu saya. Itu tindakan yang perlu ketekunan, ya, perlu cinta kasihan dari Tuhan. Nah, ini ya saya, ini adalah tanda yang kedua ya. Mungkin kita sedikit lebih panjang. Dan sekarang kemudian ada tanda yang ketiga. Ya. Tanda yang ketiga. Setelah bicara tentang tanda yang pertama, kemudian tanda yang kedua, dan Tuhan kemudian mengatakan jika mereka tidak percaya kepadamu, tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu air menjadi darah itu ya, saudara. Saya tertarik dengan ini, saudara, gambaran Tuhan yang pakai di sini ya, jika, if, ya, if. Berarti apa, saudara? Berarti again yang diberikan ruangan di sini ya, bukan cuma Musa yang ketakutan nanti kalau dia nggak didengarkan bagaimana, tapi Tuhan juga memberi ruang ya kepada umat Israel sendiri. Ada perhitungannya bahwa ya mereka mungkin ya bisa tidak langsung percaya dengan tanda pertama. Perlu tanda kedua, ya. Perlu tanda ketiga. Kalimat if ini, saya kata if yang sederhana, saya. Ini menyatakan apa, saya? Menyatakan bahwa Tuhan itu apa ya? Ini memberikan ruang ya. Memberikan ruang bagi umatnya. Dia tahu, dia mengenal umatnya. Dia tahu umatnya itu bisa nggak langsung percaya. Gitu. Karena itu perlu ada tanda pertama, kedua, ketiga. Sekali lagi ya, kita melihat di sini tindakan akomodatif Allah. Dia sabar dan kalau boleh mengulang ini ya, perkataan dari komentari, dia nggak mengambil take it or leave it attitude itu tadi gitu. Misalnya kalau sudah nggak percaya kepada tanda yang pertama ya sudah saya buang bangsa ini ya, sudah nggak percaya gitu. Sudah dikasih tanda gitu, atau maksimal 2 kali itu misalnya ya. Eh, Tidak, ini ada tanda pertama ya, kalau sulit percaya masih ada tanda kedua, kalau sulit percaya masih ada tanda ketiga ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang seperti itu, saya memberikan kepada kita itu proses ya untuk percaya. Memberikan saudara dan saya itu proses untuk bertumbuh ya. Maka hati-hati ya saya dengan model spiritualitas yang nggak memberikan tempat untuk ini gitu. Kita jadi nggak sabar dengan orang yang sedang bertumbuh gitu. Kita jadi nggak memberikan tempat ya. Nggak ada if-nya ibaratnya itu. No if. Langsung harus percaya gitu ya. Nggak ada if-ifan ya. Saya cuma kasih satu tanda and that's it gitu ya. Kalau mau percaya percaya, nggak percaya ya sudah gitu misalnya. Itu bukan kekristenan ya, saya bukan gitu. Kekristenan itu seperti yang kita baca di sini. Tuhan memberikan ruang ya kepada orang. Tapi sekali lagi ya, jangan mempermainkan tentu saja gitu. Jangan mempermainkan. Ini jangan disalah mengerti seperti ada ayat di dalam Perjanjian Baru mengatakan ya, waktu Tuhan belum mendatangkan penghukuman ya, itu sebetulnya kesempatan yang diberikan Tuhan untuk manusia itu boleh bertobat gitu. Itu adalah penundaan penghukuman, itu artinya adalah Tuhan masih mengundang kita, memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Jangan dipermainkan gitu. Tentu saja jangan dipermainkan. Ini bukan satu gambaran bahwa Tuhan itu lupa atau Tuhan itu terlalu lunak. Ternyata Tuhan itu ini loh ya, nggak bisa marah misalnya gitu ya. Jangan, saya jangan. Karena ini adalah satu gambaran yang sebetulnya masih memberikan ruang. Tuhan tuh menanti kita kembali kepada Dia. Jangan nggak kembali karena hidup kita itu jadi nggak ada penghukumannya gitu ya. Itu pikiran orang fasik namanya gitu. Nah, sekali lagi ya, saya Tuhan memberikan tanda pertama, tanda kedua, tanda ketiga ini ya, istilah if atau jika ini ya, menyatakan bahwa Tuhan itu ada ketekunannya ya, ada ketekunan, ada perseverance untuk membuat umatnya itu percaya kepada Dia. Di sini kita berurusan bukan dengan perseverance of the saints, tapi ini perseverance of God Himself ya. Ini adalah perseverance Allah yang dinyatakan ya. Dia nggak give up, saya tidak gitu. Dia nggak gampang give up seperti saudara dan saya gitu. Dia nggak seperti kita yang take it or leave it attitude, ya. Seringkali seperti itu. Dia adalah Tuhan yang persevere di sini ya, dan dia membawa sampai bangsa ini atau umat ini boleh percaya kepadanya gitu. Cuma menarik saya waktu kita membaca tanda yang ketiga seperti ini ya, kita baca di sini ini kan air menjadi darah. Ini kan sebetulnya antisipasi dari tulah yang pertama kan ya, seperti saudara baca nanti di dalam pasal yang ke-7 ya. Ini tulah yang pertama kan. Nah, tanda yang ketiga ini diberikan ya, kan diberikan tuh supaya umat Israel percaya kan. Umat Israel percaya dengan apa? Dengan air yang menjadi darah.
Kita tahu saudara, air yang menjadi darah ini adalah tulah yang memukul orang Mesir kan sebetulnya. Jadi penghukuman Tuhan, penghakiman Tuhan kepada orang Mesir ya, yang menindas orang Israel. Waktu ini diberikan nih, saudara. Tulah ini waktu diberikan. Nah, itu diharapkan boleh membawa orang Israel ini percaya. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang nggak bisa menghakimi. Tuhan itu bukan Tuhan yang lunak terus, bukan itu. Tuhan ada saatnya akan mendatangkan penghukuman dan penghakimannya. Bagi siapa? Ya bagi orang fasik yang nggak bertobat. Bagi orang yang terus melakukan penindasan. Sudah diberi kesempatan untuk bertobat, tapi terus nggak bertobat. Terus melakukan penindasan kepada sesamanya. Tuhan akan mendatangkan penghukuman bagi orang-orang seperti ini. Dan ini disaksikan oleh umat Israel. Nah, ini bukan satu mujizat yang seperti apa ya, didemonstrasikan let's say seperti cara yang pertama dan kedua tadi. Despite waktu kita membicarakan tentang bagian ini ya, ada maknanya juga gitu ya, bukan cuma urusan kusta atau apalagi tarik menarik tangan dari kantong gitu ya, seperti kayak sulap atau apa gitu, bukan, tapi ada maknanya seperti kita tadi sudah renungkan ya. Tetapi indeed yang ketiga ini ya, saya ini lebih partikular lagi, lebih konkret dan ini lebih lebih dinyatakan di depan mata Israel untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan apa, Saudara? Kemuliaan penghakiman Tuhan nih. Bagi siapa? Ya bagi orang-orang yang melakukan kejahatan terus-menerus. Tuhan nggak bisa dipermainkan dan akan ada tulah air menjadi darah ya. Dan seperti kita tahu, ini bukan satu-satunya tulah, tapi ada tulah-tulah yang lain kemudian. Ini menyatakan kuasa Tuhan ya, yang dinyatakan di depan mata umat Israel. Waktu orang Israel melihat tanda yang ketiga ini ya, air menjadi darah. Nah, mereka itu harusnya menjadi percaya. Saya baca lagi ya, saya. Ayat yang ke-8. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataan, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Kita tahu saya di dalam cerita bukan hanya satu tulah ya, tapi sekali lagi ya, ada 10 tulah gitu, sampai tulah ke-10. Tulah ke-10 itu bukan hanya menyatakan peperangan Yahweh dengan Mesir dan dewa-dewanya, dewa-dewa palsu mereka, allah-allah palsu mereka gitu ya, bukan hanya itu. Tapi sekaligus tulah itu waktu dihadirkan ya, itu untuk membawa umat Israel itu percaya, untuk membawa umat Israel percaya. Kan di sini urusannya adalah ketakutan Musa yang nanti kalau bangsa Israel itu nggak percaya apa gitu kan. Menarik ya, ini bagaimana Tuhan persuade ya, membawa orang itu bisa percaya ya. Salah satunya adalah dengan menghadirkan tulah atau penghukuman bagi orang yang tidak bertobat. Bagi orang yang terus-menerus melakukan kejahatan dan akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan. Ini adalah salah satu tanda yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang kudus, ya. Allah yang maha kudus dan Dia nggak bisa dipermainkan. Dan itu boleh disaksikan ya, oleh orang-orang yang takut akan Dia. Sekali lagi ya, Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang menghakimi, Tuhan yang menghukum ya. Tapi kita jangan salah ini ya, menjadikan objek ya, itu siapa yang dihukum itu juga penting ya. Kalau di dalam cerita ini ya, siapa yang dihukum, siapa yang dihakimi? Ya, yang dihakimi adalah orang yang terus-menerus melakukan kejahatan dan tidak bertobat. Dia akan dihakimi oleh Tuhan. Dan waktu orang-orang seperti ini dihakimi oleh Tuhan, seperti orang Mesir, di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan. Waktu kemuliaan Tuhan dinyatakan, disaksikan oleh umat Israel, di situ mereka diundang untuk percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang righteous. Tuhan itu adalah Tuhan yang adil ya. Dia bukan Tuhan yang bisa dipermainkan. Dia bukan Tuhan yang terus kemudian terus diam saja gitu ya, nggak ada power melihat ketidakadilan di dalam dunia. Tuhan membiarkan terus karena dia nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Yang nggak bisa ngapa-ngapain mungkin saudara dan saya, seperti Musa juga nggak bisa ngapa-ngapain kalau dia bukan diutus oleh Tuhan. Apa yang bisa dilakukan Musa terhadap Mesir gitu? Musa bisa punya kuasa apa gitu, meskipun dia sendiri adalah bagian orang istana gitu ya. Tetapi tanpa pengutusan, tanpa calling yang diterima dari Tuhan, ya Musa nggak bisa mengerjakan apa-apa. Demikian juga kehidupan saudara dan saya.
Apa yang bisa kita kerjakan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakadilan ini, saudara? Kecuali Tuhan sendiri yang turun dan menyatakan keadilannya. Tapi bagaimana Tuhan turun? Seperti apa Tuhan turun? Nah, saya mau berhenti di sini ya. Ya, renungkanlah makna Natal sekali lagi saya di bulan ini. Bagaimana Tuhan turun? Bagaimana Tuhan memulihkan? Bagaimana Tuhan menyembuhkan? Mari supaya kita belajar di dalam pengenalan kita akan Tuhan boleh terus bertumbuh dan kehidupan kita boleh dipakai oleh Tuhan. Kita tidak buta terhadap sains yang dihadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Tapi sains ini setelah kita terima tujuannya apa sih? Bukan supaya kita sombong. Oh, saya melihat sains tuh. Tuhan memberikan sains kepada saya. Ini khusus sekali loh saya menerima sains ya. Yang lain tidak, bukan saya bukan ke sana, bukan. Tapi tujuan daripada saudara melihat sains itu apa? Supaya saudara percaya ya. Supaya kita boleh melakukan, menjalankan calling yang kita terima dari Tuhan. Karena ada sains yang sudah disediakan oleh Tuhan. Maka calling itu kita bisa jalankan dengan lega ya. Tanpa kekhawatiran. Tidak ditarik-tarik dengan apa ini perasaan insecurity. Karena kita banyak ketakutan. Ketakutan ditolak, ya, ketakutan nggak dipercaya, ketakutan gagal, ketakutan ketidakcukupan, dan seterusnya. Banyak sekali juga ketakutannya gitu. Akhirnya waktu orang dikuasai oleh ketakutan ini, dia nggak bisa menjalankan calling di dalam kehidupannya. Ya. Tapi saudara dan saya, Tuhan mau supaya kita tidak ada apa ya beban berat ya, yang membuat kita akhirnya nggak bisa melakukan calling itu. Akhirnya Tuhan memberi kepada kita penghiburan, kekuatan, dan iman kepercayaan kepada Dia. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami boleh renungkan pada pagi, pada sore hari ini. Kami berdoa supaya Engkau menanamkannya di dalam hati kami masing-masing dan kami boleh bertumbuh, khususnya kami bisa melihat tanda yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Bukan untuk membawa kami bermegah, tapi untuk kami bisa dengan setia menjalankan calling yang kami terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan terus menarik kami. Kehidupan kami ini boleh berbuah dan dipakai oleh Tuhan di dalam belas kasihan dan anugerah. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.